Nabi Sulaiman itu punya kuda 20. Ibarat mobilnya orang sekarang nih. Wah, semua jenis mobil mewah itu sudah dimiliki lah kira-kira oleh Nabi Sulaiman. Sebutkan 20 mobil termewah di muka bumi kira-kira mereknya. Nabi Sulaiman sudah punya semua. Bahkan digambarkan kecepatannya kuda Nabi Sulaiman itu hampir seperti angin gitu, seperti melayang gitu. Dan sangat indah. Sangat mengagumkan. Sampai satu hari Nabi Sulaiman saking mencintai kudanya lupa sholat asar. Saking keenakan bermain. Apa yang terjadi? Setelah dia melihat dirinya lalai dari sholat, maka dia panggillah groomnya kira-kira gitu, pembantunya semua, bawa ke sini semua kuda. Disembelihin satu-satu itu, kuda-kuda kesayangannya itu. Kuda-kuda terhebat itu disembelih. Kenapa? Karena dia takut ada yang lebih dicintainya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini main WA sering lewat sholat gak? Hah? Sampai kemalaman tidurnya, kemudian subuhnya lewat. Liatin video. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi apa yang terjadi? Karena lebih mementingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kudanya semua dipotong dan bisa dikatakan semua koleksi mobil termewahnya sudah habis, Allah ganti setelah itu. Enggak perlu kuda lagi. Allah berikan pada Nabi Sulaiman pasukan dari angin. Jadi kalau tadi kudanya hampir menyamai angin gitu kira-kira, dan enggak mungkin lah bisa secepat angin. Tapi setelah itu Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa Pak? Mampu menundukkan angin dan punya pasukan dari angin gitu. Allahu Akbar. Dan lebih dari itu, di antara kelebihan Nabi Sulaiman yang mendapatkan warisan dari ayahnya Nabi siapa? Tuh kan gak hafal bapaknya Nabi Sulaiman. Nabi siapa? Daud alaihissalam. Dia bisa Nabi Daud itu kemampuannya kalau sedang membaca Zaburnya, saking indahnya suara Nabi Daud, biasanya burung-burung pun menikmati suaranya. Nah, biasanya setelah mendengarkan bacaan Zabur yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, usai pengajian itu banyak burung mati. Dikisahkan demikian dalam Israiliyatnya. Kenapa banyak yang mati? Saking menikmatinya dan lupa makan, lupa minum tuh burung pada. Ketika datang waktu pemakamannya Nabi Daud dipimpin oleh Nabi Sulaiman, enggak perlu tenda. Kenapa? Burung-burung berterbangan di atasnya. Menaungi hari pemakaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi suasananya itu betul-betul teduh, adem, dan burung-burung mengitar di atasnya. Enggak perlu tenda. Bayangkan itu. Orang kalau sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatunya ditundukkan untuk dia. Orang kalau sudah mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak capek hidupnya, enggak mahal biayanya. Ya. Enggak mahal biayanya.